Selamat datang di channel video saya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa perang, jihad, teror itu identik dengan Islam. Karena banyak umat Islam, banyak umat Islam itulah yang melakukan peperangan, jihad dan juga teror, ya. Nah, semua gambaran ini tentulah merusak gambaran Islam itu sebagai agama damai, sebagai rahmatan lil alamin, sebagai agama kasih, ya. Apa yang kita lihat dewasa ini, di mana peperangan itu banyak terjadi pada negara-negara Islam, bahwa umat Islam itu disemangati dengan jihad, teror, ini membuat Islam itu tidaklah identik lagi dengan damai. Justru sebaliknya, Islam itu dikenal sebagai agama perang. Nah, untuk bisa memahami ini, pertama-tama kita perlu mengetahui alasan motivasi umat Islam ini berperang. Nah, ada beberapa alasan kenapa umat Islam ini suka berperang, ya. Kita berangkat dari alasan utama yaitu kewajiban, ya. Jadi umat Islam itu punya kewajiban untuk berperang. Atau dengan kata lain, perang itu dalam Islam merupakan kewajiban. Ini dapat dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Ya, itu. Diwajibkan atas kamu untuk berperang meski itu tidak menyenangkan bagimu. Nah, jadi itu kata-kata Allah, ya, kata-kata Allah itu yang mengatakan diwajibkan atas kamu. Sehingga karena surah Al-Baqarah ini merupakan wahyu Allah, haruslah dilihat kewajiban ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, jadi alasan utama kenapa umat Islam itu suka sekali berperang, suka berjihad, suka meneror, itu karena kehendak Allah. Mereka melaksanakan kehendak Allah-nya, ya. Nah, banyak orang merasionalisasi ini, tetapi itu bisa dikatakan salah, ya. Termasuk pemaknaan baru terhadap istilah perang tadi, ya. Ya, dewasa ini kita sering menemukan makna baru dalam perang dalam Islam tadi. Itu, misalnya mereka mengatakan bahwa perang yang dimaksud itu adalah perang melawan kejahatan, kemungkaran, misalnya korupsi atau prostitusi, pelecehan seksual, ya. Ini perang kejahatan, narkoba. Jadi itu maksud surah Al-Baqarah kewajiban berperang tadi, ya. Ada juga yang memaknainya sebagai perang teologis, ya. Perang teologis artinya berupaya menyerang agama lain, ya, dengan mengutak-atik ajaran agama tersebut. Tujuannya supaya menyesatkan umat agama lain itu. Nah, model seperti inilah yang dilakukan beberapa ustadz Islam, misalnya Dondi Tan, Felix, Kaimana, Manachem Ali, dan masih banyak contoh-contoh lainnya, ya. Ini pemaknaan baru dari kewajiban perang tadi. Tetapi kalau kita mau mencermati, ya, perang melawan kejahatan ini sama sekali bertentangan dengan kehendak Allah. Itu. Ya, karena bukan itu yang dimaksudkan oleh Allah. Karena kuncinya tadi, perang itu tidak dikehendaki. Orang tidak senang akan perang tersebut.
pertanyaannya, kalau kamu ini masuk kategori itu, apakah perang melawan korupsi, apakah perang melawan narkoba, itu tidak menyenangkan. Akan bahaya kalau punya prinsip seperti itu, ya kan? Oleh karena itulah perang melawan kejahatan itu sama sekali bertentangan dengan kehendak Allah. Sehingga pemaknaan baru ini salah. Sedangkan pemaknaan teologis itu sesuai dengan kehendak Allah. Itu. Nah, sehingga pertanyaannya, mengapa perang teologis ini itu sesuai dengan kehendak Allah? Nah, nanti kita akan temukan jawabannya setelah ini. Nah, alasan lain kenapa umat Islam itu suka berperang itu adalah karena menginginkan rampasan perang atau mau masuk surga. Jadi ada dua alasan lain, yaitu untuk mendapatkan rampasan perang dan untuk masuk surga. Untuk rampasan perang ini itu ada dua, yaitu ingin mendapatkan kekayaan, misalnya orang yang telah dibunuh tadi itu kan mungkin ada cincinnya kah, ada pakaiannya kah, mungkin ada dompetnya kah. Itu halal untuk diambil, ya. Atau ketika kita masuk ke pemukiman, kita serang, harta-harta mereka itu halal untuk diambil. Nah, karena itulah orang suka berperang karena bisa mendapatkan harta-harta orang yang telah dibunuh, orang-orang yang kalah perang itu untuk dirinya, sehingga dia bisa menjadi kaya. Inilah itu yang dilakukan oleh Muhammad dulu, ya. Oleh Muhammad dulu ketika dia berperang, ya, dia membuat jatah sekian persen untuk kalian, sekian persen untuk saya, sekian persen untuk Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ujung-ujungnya untuk dia juga nanti katanya gitu, ya. Selain rampasan perang tadi, selain kekayaan, itu juga untuk mendapatkan wanita. Itu karena dalam perang itu pasti ada korbannya itu wanita, ya, yang suaminya sudah dibunuh, ya, atau pacarnya sudah dibunuh. Wanita ini ujung-ujungnya untuk kepuasan seksual karena itu dibolehkan dalam Islam gitu. Nah, beberapa istri Muhammad itu kan berangkat dari wanita hasil rampasan perang itu. Jadi itu yang menjadi motivasi orang selain mengikuti apa yang dikehendaki Allah, mereka juga mengikuti teladan Nabi. Nah, sedangkan alasan untuk masuk surga itu dimotivasi kepada urusan seksual. Karena apa? Kalau ikut berperang dan mati terbunuh akan masuk surga, di surga itu sudah menanti 70 bidadari. Makanya ada ustadz yang dalam tausiahnya mengatakan nanti di surga tugas bapak-bapak itu adalah memecahkan perawan-perawan. Gitu. Karena hari-hari pasti di surga itu akan sibuk nge-seks gitu. Model seperti ini. Jadi motivasinya masuk surga itu ya ujung-ujungnya kebutuhan seksual. Nah, tadi kami sudah mengatakan bahwa motivasi alasan untuk masuk surga ini menjadi dasar juga bagi perang teologis. Gitu. Misalnya seperti yang dilakukan oleh para ustadz mu'alaf itu, ya. Mereka berupaya untuk menyesatkan orang Kristen, entah itu Katolik atau Protestan, atau menyesatkan umat agama lain, ya, supaya umat agama lain itu masuk Islam. Dan kalau masuk Islam, ya mereka akan masuk surga. Ini sesuai dengan sabda Muhammad, karena Muhammad pernah mengatakan, kalau kamu berhasil mengislamkan orang kafir dengan usahamu, kamu pasti masuk surga. Itu. Jadi dia ingin masuk surga karena apa? Ya, karena dia berpikir nanti kalau di surga saya bisa nge-seks dengan perawan-perawan. Nah, inilah alasan mengapa Islam itu suka berperang. Ya.
Sekian dan terima kasih.